untuk mengkaji kitab fikih, yaitu kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Jadi kita baru membahas poin pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yakni satrul aurati wajibun fil mala'i wal khafa. Menutup aurat adalah wajib baik di tempat ramai maupun tempat tersembunyi sendiri. Menutup aurat wajib baik di hadapan banyak orang maupun dalam keadaan sendiri. Dan inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat menutup aurat tetap wajib walaupun dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang menyaksikan. Sendiri ya, kalau ada orang yang menyaksikan jelas itu hukumnya wajib, sepakat para ulama. Nah, kalau sendiri bagaimana? Tetap menurut jumhur ulama wajib menutup aurat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah sunnah, tidak wajib. Nah, namun perlu kita ketahui wajib di sini maksudnya kalau tidak ada kebutuhan. Adapun kalau seorang mesti membuka auratnya dalam keadaan sendirian karena dibutuhkan, maka itu tidak masalah. Tidak dianggap dosa menurut mayoritas ulama. Ya misalkan kalau sendirian ya contohnya mandi kan otomatis seorang kan buka aurat kan, nah ini nggak masalah. Atau mungkin pengobatan, seorang ada sakit tertentu sehingga tidak bisa ditutup auratnya, dia dalam keadaan sendiri di rumah nih, lalu dia mungkin di bagian sensitifnya ada luka, sehingga mau tidak mau kalau ditutup dengan kain mungkin akan menambah lukanya jadi makin parah misalkan. Maka kalau dia disingkat sehingga auratnya terlihat, maka ini pun diperbolehkan. Ya, kalau ada kebutuhan boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, nah ini menurut mayoritas ulama hukumnya haram walaupun sendirian. Sedangkan menurut ulama Malikiyah diperbolehkan tapi dianjurkan tetap ditutup ya. Karena menutup aurat menurut jumhur ulama wajib, sedangkan menurut ulama sebagian ulama Malikiyah hukumnya mustahab, dianjurkan. Nah, itu pembahasan pertama. Lalu pembahasan kemarin yang disebutkan oleh Mas Syaukani terakhir, wala yalbasu rajulul khalisa minal harir. Tidak boleh seorang pria memakai sutra murni idza kana fawqa arba'i asabi' illa litadawi. Tidak boleh seorang pria memakai sutra murni jika lebih dari ukuran 4 jari, lebih dari 4 jari ini, kecuali untuk pengobatan. Tidak boleh seorang pria memakai sutra murni jika lebih dari 4 jari, kecuali untuk pengobatan. Nah, di sini apa dalilnya sudah kita bahas atau belum kita baca? Dalilnya ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Jangan kalian memakai sutra, karena sesungguhnya siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Artinya sutra ini perkara yang diharamkan di dunia tapi dihalalkan di akhirat. Nah, orang yang memakai sutra di dunia berarti tidak akan merasakan nikmat memakai sutra di akhirat. Ini maksudnya. Nah, lantas apakah ini berlaku untuk semua muslim, pria dan wanita? Dalam hadis lain disebutkan dalam Musnad Ahmad, Sunan Nasai dan Tirmidzi dari sahabat Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla adh-dhahabu wal hariru lil inati min ummati wa hurrima 'ala dhukuriha." Emas dan sutra dihalalkan untuk wanita umatku dan diharamkan atas kaum prianya.
Nah, berarti yang tidak boleh memakai sutra emas ini cuman kaum pria. Kalau kaum wanita diperbolehkan, ya diperbolehkan. Walaupun hadis ini Bapak dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam sanadnya ada Sa'id bin Abi Hind dari Abi Musa, dan Imam Abu Hatim menyatakan dia tidak pernah bertemu dengan perawi sebelumnya. Ya, artinya hadisnya bermasalah. Tapi ada hadis lain yang lebih sahih, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Sini, Ali bin Abi Thalib pernah mengabarkan, akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam hariran faja'alahu fi yamini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil sutra, lalu beliau letakkan di tangan kanan beliau. Wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimali. Kemudian beliau mengambil emas, kemudian beliau letakkan di tangan kiri beliau. Sutra di tangan kanan, emas di tangan kiri. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, inna hadain haramun ala dzukuri ummati. Kedua benda ini diharamkan atas kaum pria umatku. Berarti kalau kaum wanitanya boleh. Makanya dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan hilul inathihim, dan halal bagi kaum wanita. Jadi yang diharamkan itu untuk kaum pria, Bapak ya, kaum pria. Sedangkan wanita diperbolehkan, makai emas boleh, makai sutra boleh. Nah, timbul pertanyaan, ini terlintas kan yang nggak boleh itu yang diharamkan kaum pria. Pria yang mana? Tua, muda, atau bagaimana nih? Semuanya. Kalau anak kecil bagaimana? Hah? Pria ya? Kalau Imam Nawawi menyatakan enggak. Kalau anak kecil yang belum balik enggak diharamkan. Ini kata Imam An-Nawawi. Namun pendapat beliau dibantah oleh ulama Syafi'iyah lainnya. Nyata enggak. Ini tetap berlaku walaupun untuk anak kecil. Karena begini Bapak. Anak kecil kalau meminum minuman keras dosa tidak? Anak kecil belum balik enggak kan? Tapi kalau kita menyaksikan anak kecil minum minuman keras, apakah biarkan aja? Oh, enggak dosa, enggak apa-apa. Dilarang kan, walaupun tidak haram bagi dia kan? Ya tidak. Tapi tetap dilarang, ya kan? Mencegah supaya dia tidak terbiasa meminum minuman keras. Nah, begitu pula sutra, kata para ulama. Walaupun memang anak kecil kalau memakai sutra tidak diharamkan. Karena apa? Karena dia masih kecil, tapi tetap ini pun tidak boleh. Supaya apa? Dia tidak terbiasa dengan yang haram, gitu ya. Maka ayat ini, hadis ini berlaku untuk semua kaum pria. Yang memakai sutra itu diharamkan. Jadi pakaian yang terbuat dari sutra tidak boleh dipakai oleh kaum pria, tua, muda, ya. Nggak boleh. Nah, timbul pertanyaan sutra. Nah, ini sutra kan di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan sutra yang murni. Nah, sutra yang murni artinya kalau sutranya campuran bagaimana? Kita bahas nih, kemarin kita sampai sini ya, kalau nggak salah. Sutranya campuran. Sutra tapi bercampur dengan yang lain. Bagaimana nih? Sutra dengan misalkan katun campur. Bagaimana? Boleh tidak? Tidak boleh. Sepakat? Ukurannya bagaimana? Ukuran dari apa? Kurang dari 4. Ya, kalau misalkan lebih dari 4. Dominannya, ya. Ada beda pendapat Bapak ya. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan Syafi'i, dilihat dominannya mana. Kalau misalkan campuran ini, misalkan sutra dengan selain sutra dengan katun misalkan bercampur 50% atau jangan 50% lah. Sutranya 70%, katunnya 30%. Berarti yang dominan mana? Sutra apa katun? Sutra kan? Maka kalau mazhab Hambali dan Syafi'i ini haram. Mazhab Hambali Syafi'i haram. Nah, sedangkan menurut mazhab Hanafi enggak begitu. Yang jadi patokan dasarnya apa? Kain itu. Kalau dasarnya memang sutra lalu ditambah dengan yang lain, maka tetap haram. Walaupun
yang tambahannya itu lebih banyak daripada sutranya. Mazhab Hanafi nih, kalau misalkan asalnya dasar kain itu memang sutra, lalu ditambah dengan kain lain, maka menurut mazhab Hanafi kalau memang dasarnya memang sutra, mau ditambah sebanyak apapun kain tetap haram. Tapi kalau dasarnya memang bukan sutra, lalu tambah sutra sebanyak apapun tetap tidak haram. Ini mazhab Hanafi. Dan sebagian mazhab Syafi'i ada yang memberikan rincian. Kan tadi menyatakan kalau mazhab Syafi'i dilihat mayoritas mana. Kalau banyaknya yang mayoritasnya apa? Dominannya misalkan sutra, berarti apa? Haram. Kalau dominannya bukan sutra berarti kan haram. Nah, sebagian ulama Syafi'i menyatakan dilihat. Masih gini, kalau memang yang nampak sutra berarti itu haram. Tapi kalau yang nampak bukan sutra tidak haram. Ini yang membingungkan Bapak ya. Sutra jadi yang bercampur, kalau yang nampak di depan mata sutra berarti itu haram katanya. Kalau yang nampak di depan mata bukan sutra berarti tidak haram. Yang jadi pertanyaan bagaimana caranya kita melihat oh ini yang nampak sutra, ya kan? Bingung kalau menurut saya. Enggak, patokannya bukan pegang, dilihat. Ini bukan model kita. Orang yang memang udah benar apa istilahnya sudah menggeluti ilmu itulah Sena. Iya nggak tahu juga. Iya, makanya katanya kalau patokan yang nampak di depan mata, kenapa di depan mata itu sutra, maka itu haram. Kalau yang nampak bukan sutra, berarti tidak haram. Oh alam gimana cara bedakan? Nah, sedangkan pendapat Malikiyah sutra yang bercampur dengan selain sutra ini tidak haram tapi makruh, syubhat. Karena bercampur antara halal dengan yang haram ya. Allahu a'lam, mungkin pendapat yang lebih menenangkan hati, kalau memang bercampurnya dominannya adalah sutra berarti itu dianggap sutra haram. Tapi kalau dominannya selain sutra maka tidak dianggap sutra, maka itu halal. Allahu a'lam ya. Walaupun tidak ada nas yang menguatkan ini, tapi ini lebih menenangkan hati Bapak ya. Allahu a'lam. Nah itu. Dan perlu kita ketahui juga, sutra di sini harus benar-benar sutra yang terbuat dari ulat sutra itu loh. Bukan sutra yang ada di zaman sekarang di pabrik-pabrik kain sutra. Ternyata sebenarnya bukan kain sutra itu. Aspal ya, artifisial, tiruan. Itu ini Bapak, yang banyak di pabrik-pabrik, terutama sarung-sarung, itu pada hakikatnya bukan sutra itu. Itu sutra tiruan. Terbuat dari istilahnya serat tumbuhan. Ada yang menyatakan dari serat padi. Jadi diolah mungkin sehingga muncul serat lalu dibikin kain katanya. Allah alam, saya nggak tahu gimana prosesnya. Yang jelas yang banyak tersebar di masyarakat kita itu bukan sutra sebenarnya. Sutra artifisial, sutra tiruan. Aspal kata Pak. Asli tapi palsu. Ya Pak. Itu bukan sutra. Maka kalau kita beli sutra yang di pasaran, walaupun namanya sutra, apa-apa kita pakai. Karena yang jadi patokan bukan nama, tapi hakikatnya seperti apa. Jelas? Kita jangan tertipu dengan nama, tapi lihat hakikatnya seperti apa. Jelas Bapak ya? Sebagaimana kita juga dalam masalah akidah, jangan berpatokan dengan nama. Misalkan ada Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya jadi ada kan, tapi isinya bid'ah. Ya enggak? Mungkin enggak? Mungkin aja. Maka jangan berpatokan dengan nama, tapi hakikatnya seperti apa. Jelas ya? Nah, begitu pula sutra. Jadi sutra itu yang diharamkan itu memang sutra dari ulat sutra. Dan itu mahal. Saya tadi browsing sekilas saja. Jadi sutra yang dijual di pasaran yang di dunia itu, saya lihat kan ada banyak jenis nih. Yang di satu produk ada satu jenis itu 1 meter 1 juta. 1 meter 1 juta. Sutra yang asli nih. Nah yang sarung-sarung itu bagaimana? Cuma berapa ratus ribu. Makanya itu tidak dianggap sutra, Pak ya. Sutra yang sesungguhnya adalah sutra yang dari ulat, diproses dari ulat, bukan dari istilahnya serat tumbuhan dan semacamnya. Ya.
Jadi kalau memang sutra itu bukan dari ulat sutra, maka kalau kandungannya anggap sampai 100% sekalipun, kita diperbolehkan kaum pria, ya. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Jadi di sini kata Imam Asy-Syaukani, masalah pengharaman sutra yang asli ya, bagi kaum pria, ini perkara yang merupakan kesepakatan para ulama, ijma, kesepakatan para ulama. Bahkan di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan Al-Mahdi dalam kitab Al-Bahar menukil kesepakatan para ulama tentang haramnya sutra bagi kaum pria. Tapi walaupun dikatakan kesepakatan, sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan di sini ada yang menyatakan, ada yang menyelisih ijma dalam hal ini namanya Ibnu Ulayyah. Bahkan Abu Daud nukil ada sekitar 20 sahabat Nabi yang memakai kain sutra. Loh, jadi bagaimana nih? Katanya dinukil kesepakatan para ulama, tapi kok ada 20 orang sahabat Nabi yang memakai sutra? Maka bisa dijawab, 20 orang ini bisa jadi belum mendengar hadis Nabi. Makanya kita memberikan uzur. Kenapa para sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi memakai kain sutra? Karena bisa jadi hadis Nabi belum sampai ke telinga mereka. Dan itu ada kasus seperti ini, ada banyak Bapak ya. Kadang ada sebagian sahabat Nabi yang ini mengamalkan hadis ini, sahabat Nabi lainnya tidak mengamalkan. Bukan karena sengaja menentang hadis, bukan. Tapi karena apa? Ilmu belum sampai. Makanya pendapat yang kuat, keharaman sutra bagi kaum pria ini perkara yang disepakati para ulama. Anggap dulu ada perselisihan, tapi setelahnya para ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jelas Bapak ya? Termasuk juga sekaligus menyinggung masalah ini terkait dengan ijma. Dulunya ada khilaf, perbedaan pendapat, setelah itu ada kesepakatan para ulama, mereka semua sepakat. Dulunya berbeda pendapat, setelahnya sepakat. Contohnya terkait larangan memberontak kepada pemimpin yang zalim. Imam An-Nawawi menyatakan dulu ada khilaf di antara salaf tentang haramnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Namun setelahnya istaqarral ijma, kesepakatan para ulama jadi tetap. Artinya perbedaan pendapatnya dihapus dengan kesepakatan para ulama setelahnya. Dulunya beda pendapat, namun setelahnya para ulama sepakat bahwasanya memberontak kepada pemimpin yang zalim hukumnya haram. Nah, itu contohnya, mirip dengan ini. Dulunya para ulama beda pendapat tentang masalah memakai sutra bagi kaum pria, beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Setelahnya mereka semua sepakat itu haram. Nah, termasuk memberontak kepada pemimpin yang zalim. Dulunya ada perbedaan pendapat, namun setelahnya salaf sepakat bahwa itu haram. Bapak ya, ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya, perkara larangan memakai sutra ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Lalu pembahasan berikutnya, tadi masalah. Tadi kata Imam Asy-Syaukani, seorang pria tidak boleh memakai kain sutra murni jika lebih dari 4 jari, ukuran 4 jari. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Kata beliau, wa amma taqyidut tahrim bima kana fawqa 4 asabi' fali hadits Umar fi sahihain wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir illa hakadha wa rafa'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadai al-wusta was-sababah wa dhammahuma. Ya. Adapun pengharaman sutra dibatasi kalau lebih dari 4 jari, dibatasi kalau lebih dari 4 jari,
Artinya kalau di bawah 4 jari diperbolehkan. Dalilnya apa? Nabi sendiri pernah memakai pakaian yang istilahnya bagian ininya apa namanya? Ini dari sutra. Apa namanya? Kerah ya. Kerahnya dari sutra. Dan ini tentu saja berapa? Kurang dari 4 jari. Bahkan dari 2 pun masih kurang kan? Nah, itu. Nah, adapun pengharaman di sini dibatasi jika lebih dari 4 jari, artinya hanya lebih dari 4 jari, itu berdasarkan hadits Umar dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai kain sutra kecuali demikian. Kecuali demikian, kata Umar, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, wa dhammahuma, lalu begini. Jadi beliau menyatakan kecuali segini, diharamkan sutra kecuali segini. Berarti berapa jari? 2 jari. Nah, dalam riwayat lain, dalam redaksi Muslim dan selainnya disebutkan naha an lubsil harir illa isba'in au thalathatin au arba'. Rasulullah melarang memakai kain sutra kecuali seukuran 2, 3 atau 4 jari. Nah, ini. Kalau dalam hadis tadi 2, tapi dalam hadis tadi disebut 2, 3, 4. Artinya selama kurang dari 4 jari ini itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah lebih itu diharamkan. Jelas apa ya? Nah, itu tentang pembatasan diharamkannya sampai berapa itu disebutkan. Jadi yang diharamkan itu kalau lebih dari 4 jari. Nah, lalu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan illa litadawi, kecuali untuk pengobatan. Artinya kalau untuk pengobatan boleh ukurannya lebih dari 4 jari. Bahkan boleh semuanya sutra. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalilnya wa amma jawazu lubsihi litadawi fali hadithi Anas fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi lubsil harir li hikkatin kanat bihima. Adapun bolehnya memakai sutra dalam rangka pengobatan, mengobati penyakit, itu berdasarkan hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang ada pada keduanya. Jadi Rasulullah mengizinkan sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk apa? Memakai kain sutra gara-gara apa? Penyakit gatal pada diri mereka. Loh, apakah bisa sutra untuk orang penyakit gatal? Bisa aja, karena sutra itu kan halus, ya kan? Nggak terasa kalau gesekin mungkin ya. Nah, sedangkan orang yang gatal-gatal kok kainnya kasar, gesek-gesek terusnya bagaimana? Nggak sembuh-sembuh nanti. Makanya Nabi mengizinkan Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair memakai apa? Sutra, ya, karena penyakit ini, ya. Jelas ya? Nah, ini bisa dikiaskan untuk selain itu. Artinya, perkara yang haram, kalau memang dibutuhkan, itu bisa hukumnya jadi diperbolehkan. Jelas ya? Kalau misalkan dalam keadaan darurat, segala sesuatu yang haram jadi boleh. Contohnya apa? Bangkai. Bangkai, kita nyaksikan ada kambing mati, belum sempat disembelih. Namanya apa? Boleh nggak kita potong-potong, kita sate? Oh, boleh kan? Tapi kalau kita di di hutan, kita kelaparan, kita tersesat di hutan, nggak nemukan yang halal kecuali bangkai itu. Nah, kalau kita tidak makan, kita mati. Maka bolehkah kita makan itu? Bukan boleh lagi, kata para ulama, wajib. Iya, dalam rangka menyelamatkan hidup kita, Bapak ya. Nah, itu Bapak ya. Jadi segala sesuatu yang haram kalau dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, ya.
Ya contohnya tadi itu apa? Memakai sutra. Lalu berikutnya wala yaftarishu, kata Imam Asy-Syaukani, dan jangan menghamparkannya, menjadikan alas. Tadi kata Imam Asy-Syaukani kan, seorang pria tidak boleh memakai sutra murni jika lebih dari 4 jari, jika ukurannya lebih dari 4 jari, kecuali untuk pengobatan, dan jangan dia menjadikan itu sebagai alasnya, sebagai hamparan. Maksudnya apa? Alasnya hamparan. Ya kayak ini nih, spray, atau ya seperti karpet, atau ya buat duduk aja, alas duduk gitu. Ini pun tidak diperbolehkan. Ya, apa dalilnya? Di sini disebutkan, kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunu la yahillu firashul harir fali hadits Hudzaifah 'inda al-Bukhari qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa na'kula fiha wa an nubsil harir wa dibaj wa najlisa alaihi wa qala huwa lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Adapun tidak dibolehkannya tidak dihalalkannya menghamparkan kain sutra untuk diduduki, itu berdasarkan hadis Hudzaifah dalam Sahih Bukhari. Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami meminum menggunakan wadah dari emas dan perak, dan makan menggunakan wadah dari emas dan perak. Ini maknanya jelas soalnya ya. Gelas nih terbuat dari emas atau perak, kita minum sini tidak boleh. Piring dari emas, piring dari perak, ini juga tidak boleh. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, dan melarang kami untuk memakai sutra dibaca dengan harir sama, artinya sutra, dan melarang kami duduk di atasnya. Ya, artinya duduk di atasnya dibikin alas alas duduk, dibikin kayak model karpet, dibikin model permadani dan semacamnya. Itu tidak diperbolehkan. Apa alasannya? Nabi menyebutkan alasannya, sutra itu milik mereka di dunia dan milik kita di akhirat. Sutra itu milik mereka di dunia. Milik mereka ini siapa? Milik orang kafir di dunia. Itu untuk mereka di dunia, tapi milik kita di akhirat. Nah, ini alasannya. Kita tidak boleh memakai sutra sebagai alas duduk kita. Kata Imam Asy-Syaukani, wa hadza nassun fi mahallin niza'. Ini nas yang memutus terjadinya perbedaan pendapat. Timbul pertanyaan, apa ada perbedaan pendapat? Ada. Kenapa Imam Asy-Syaukani menyatakan demikian? Karena terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama menyatakan diharamkan kita duduk di alas berupa sutra. Tapi sebagian ulama menyatakan boleh. Yang nggak boleh itu, jadi Bapak ada 3 pendapat nih sebenarnya ya. Pertama, yang menyatakan boleh memakai sutra dan boleh menjadikan sutra sebagai alas. Ini pendapat paling lemah, bisa dibilang syadz, ganjil. Dan ada yang menyatakan boleh diharamkan memakai sutra, tapi boleh menggunakan sutra sebagai alas. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, diharamkan dan tidak diperbolehkan memakai sutra, baik digunakan sebagai pakaian maupun sebagai alas. Nah, ada 3 pendapat. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, hadis ini adalah nas, teks yang tegas memutus terjadinya perbedaan pendapat. Artinya gini, ini kan ada perbedaan pendapat. Dengan ada hadis ini, nggak boleh ada lagi perbedaan pendapat. Karena apa? Nas hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya kita tidak boleh duduk di atas kain sutra. Berarti nggak boleh lah, jelas. Bagaimana bisa kita katakan nggak boleh memakai pakaian sutra, tapi kalau diduduki boleh? Nggak bisa, karena hadisnya menyatakan kami dilarang oleh Nabi duduk di atas sutra. Jelas Bapak ya? Ini menunjukkan yang diharamkan bukan cuma memakainya, tapi juga menjadikannya sebagai apa? Nah, itu jelas ya.
Nah, ini hadis ini merupakan nas, teks yang tegas memutus adanya perbedaan pendapat ya. Timbul pertanyaan, terus apa dalilnya? Dalil para ulama yang menyatakan yang haram itu cuma pakai. Adapun diinjak apa dijadikan tempat duduk ini diperbolehkan. Apa dalilnya? Ada dalil nggak kira-kira? Hah? Bukan, maksudnya gini, sebagian ulama menyatakan yang diharamkan tuh memakainya, adapun kalau dijadikan tempat duduk, diinjak ini nggak masalah katanya. Apa dalilnya kira? Kalau mereka membedakan, kalau yang dipakai diharamkan, kalau diduduki itu diperbolehkan. Apa dalilnya kira? Dalilnya kias. Maksudnya apa? Kita kan sudah bahas tentang hukum memakai pakaian atau hukum membuat gambar makhluk bernyawa, ya kan? Kita udah pernah bahas belum? Kita kan nggak boleh memakai, atau udah bahas belum? Udah belum ya? Udah ya? Itu diharamkan kan? Kita membuat gambar makhluk bernyawa. Begitu juga kita tidak diperbolehkan membiarkan di rumah kita ada gambar makhluk bernyawa, entah di dinding atau mungkin di apa namanya ini, di apa istilahnya, kalau di depan pintu namanya apa, depan pintu biasa buka apa ya, apa nama istilahnya, kalau kita buka pintu kan ada ini, ada ya kurang lebih gitulah, kain gitulah, itu pun nggak boleh. Nah, terus bagaimana apakah kalau orang udah terlanjur beli misalkan apa kain yang ada gambar makhluk bernyawanya, apakah langsung dibuang atau bagaimana? Misalkan kita beli misalkan iya tirai gitu, udah tadi ngomong tirai gambarnya kuda misalkan, atau tirai gambarnya manusia lah, mungkin gambar apalah raja lah, gambar presiden lah misalkan, kartun ya kayak gitu ya, gambar jelas gitu. Nah, kalau misalnya terlanjur beli bagaimana? Apa kebuang aja? Nah, Nabi pernah mau masuk ke rumahnya, lalu nggak jadi. Beliau cuma di depan rumah beliau, nampak merah muka beliau. Kenapa kira-kira? Marah. Maka Aisyah sebagai istri merasa nih, suaminya berarti ada masalah nih. Kok sampai nggak mau masuk, cuma berdiri di depan rumah, ada apa? Akhirnya Aisyah menyatakan, aku berlindung pada Allah. Ada apa wahai Rasulullah? Kenapa engkau sampai nggak mau masuk? Ternyata Nabi menunjuk ke arah tirai di depan pintu rumah. Siapa yang membuat ini? Rupanya di situ ada gambar apa? Gambar makhluk bernyawa. Kalau tidak salah kuda. Kata Rasulullah, orang yang membuat gambar ini akan disiksa di hari kiamat nanti. Nah, akhirnya apa? Aisyah setelah ditegur oleh Rasulullah, apakah nggak apa-apa, tanggung wahai Rasulullah, atau bagaimana? Kan sebagian kita kan gitu, malah lagi udah keluar duit banyak kan, atau bagaimana? Akhirnya copot, dipotong, dijadikan alas beliau duduk, sandaran kayak bantal. Terus apa ya? Artinya gambar itu dihinakan. Jelas? Gambar makhluk bernyawanya dihinakan, ini diperbolehkan. Jelas ya? Kalau dipampang kan artinya, oh kita seakan-akan meridai, oh lihat ya. Tapi kalau diinjak itu udah nggak dimuliakan, dihinakan. Nah di situ Aisyah ngambil tirai tadi, lalu dipotong-potong dijadikan alas duduk Rasulullah, senderan Rasulullah, diinjak, diduduki. Jelas? Nah ini menunjukkan apa bolehnya kain yang bergambar makhluk bernyawa dijadikan alas, diinjak dan semacamnya. Nah, ulama yang membolehkan sutra dijadikan alas, dalilnya kias terhadap ini. Jadi kata mereka, sebagaimana kita boleh menjadikan gambar makhluk bernyawa sebagai alas, maka begitu pula apa? Sutra. Jelas ya? Kan sama-sama dihinakan, yang satu gambar makhluk bernyawa dihinakan. Nah, begitu juga ini sutra dihinakan. Maka alasan mereka bisa dijawab. Artinya alasan mereka keliru, tentu saja batil ya. Kenapa? Pertama ada hadisnya.
Seandainya tidak ada hadisnya, mungkin bisa aja kita berpendapat seperti itu. Ya tidak? Ya, oh iya ya, benar, masuk akal ya. Gambar makhluk bernyawa diperbolehkan kalau dihinakan. Oh, begitu juga sutra. Ini kalau tidak ada hadis tadi, tapi kenyataannya ada hadis yang jelas menyatakan Rasulullah melarang kami untuk memakai kain sutra dan duduk di atasnya. Udah selesai. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, wa hadza nassun fi mahallin niza. Ini adalah nas teks yang memutus adanya perbedaan pendapat. Jelas Bapak ya? Nah, maka dalil pendapat ulama yang menyatakan diharamkan memakai sutra tapi boleh duduk di atasnya, ini pendapat yang keliru ya, tidak benar. Yang benar, mau memakainya maupun dijadikan alas duduk ini diharamkan. Jelas? Nah, timbul pertanyaan lagi nih terkait menjadikan sutra sebagai tempat duduk. Nah, tadi kan pembahasannya kan tidak boleh pria memakai kain sutra, ya kan? Yang murni, begitu juga menjadikannya sebagai alas duduk. Pria, kalau wanita bagaimana? Wanita boleh nggak jadikan ini sutra sebagai alas duduk? Hah? Boleh? Ada beda pendapat di antara ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan wanita juga nggak boleh. Sebagian ulama menyatakan nggak boleh, sama kayak pria ya. Karena apa? Teks hadisnya katanya umum di sini. Rasulullah melarang kami. Nah, tapi ini juga pendapat yang kurang pas Bapak ya. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qayyim, beliau katakan yang benar harus dilihat ini, dilihat dulu orangnya. Artinya gini, kalau memang orang tersebut diharamkan memakainya jadi pakaian, maka diharamkan juga menjadikannya sebagai tempat duduk. Nah, kalau orang ini diperbolehkan memakai kain sutra, berarti boleh juga dijadikan sebagai alas duduk. Makanya kaum wanita boleh memakai kain sutra dan boleh juga menjadikannya apa? Alas duduk. Jelas Bapak ya? Nah, itu rinciannya ya. Jadi supaya kita tahu bahwasanya ada berbagai macam pendapat, supaya wawasan kita luas ya. Karena kalau cuma satu pendapat aja, nanti kita cenderungnya fanatik ya, atau ta'assub dan semacamnya. Intinya kita tahu perbedaan pendapat di antara ulama, lalu kita pilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan apa? Dalil. Sambil kita menghormati pendapat yang berbeda. Kecuali kalau pendapat ini merupakan ijma, maka nggak masalah. Tapi kalau pendapatnya bukan ijma, ada perbedaan pendapat, kita toleransi. Jelas Bapak ya? Tapi kalau pendapatnya ijma, kesepakatan para ulama, ada istilah toleransi. Kita bantah pendapat yang bertentangan dengan ijma, gitu ya. Nah, itu tentang memakai sutra. Lalu pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, walal masbughu bil mu'asfar. Walal masbughu bil mu'asfar. Dan tidak boleh memakai kain yang dicelup dengan mu'asfar. Mu'asfar itu sejenis tumbuhan tertentu, biasanya digunakan untuk mencelup pakaian, mewarnai pakaian. Dan biasanya kain yang dicelup dengan mu'asfar ini warnanya jadi merah, warna kuning merah. Warnanya jadi merah. Berarti timbul pertanyaan, boleh tidak memakai pakaian merah? Bagaimana nih? Boleh tidak? Karena di sini ya kita baca dalilnya ya, biar kita nggak asal bunyi nih. Jadi apa dalilnya tidak boleh memakai kain yang dicelup dengan mu'asfar? Kata Imam hadisnya disebutkan oleh Imam Syaukani di sini dari Abdullah bin Amr dalam Sahih Muslim dan selainnya, ia berkata, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain mu'asfarain." Rasulullah menyaksikan aku memakai dua kain yang dicelup dengan mu'asfar, warnanya merah. Faqal, maka beliau pun berkata, "Inna hadhihi min thiyabi ahlil kufr, fala talbasha." Ini termasuk pakaian orang-orang kafir. Jangan sampai engkau memakainya. Jelas apa ya? Dalam riwayat lain, Nabi bertanya, "Siapa ibumu yang nyuruh kamu pakai ini?" Ibumu yang nyuruh pakai ini. Artinya ketika Abdullah memakai pakaian dari mu'asfar tadi yang celup warna merah itu,
Rasulullah bertanya, apakah ibumu yang nyuruhmu pakai pakaian ini? Abdullah bertanya, apakah aku cuci saja ya Rasulullah supaya warnanya hilang? Kata Rasulullah, bahkan bakar itu. Bukan cuma dicuci, dibakar. Nah, mu'asfar itu pakaian yang kalau dicelup warnanya jadi merah. Maka timbul pertanyaan, bolehkah memakai pakaian yang berwarna merah? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena waktunya sempit ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak TPA ini, anak TPA ya? Iya.